Idola, idola, idola kita Muhammad, Muhammad, Rasul mulia. Idola, idola, idola kita Muhammad, Muhammad, Rasul mulia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kaifa haluka adik-adikku dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan adik-adikku semuanya tetap dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah adik-adikku, hari ini ketemu lagi bareng Kak Fauzan tentunya di Teladan Anak Soleh, yaitu program yang menjelaskan dan mengisahkan kembali tentang kisah para nabi dan rasul agar menjadi teladan bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Nah adik-adikku dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini Kak Fauzan telah ditemani oleh adik-adikku semua dari SDIku Banin dan Banat Al-Bahjah Pusat. Dan pada kesempatan kali ini selama 1 kali 30 menit ke depan, Kak Fauzan akan menjelaskan kepada adik-adikku semuanya tentang kisah kelanjutan perjalanan Rasulullah SAW, yaitu tentang perjalanan Nabi Muhammad ikut beserta pamannya Abu Thalib untuk berdagang ke negeri Syam. Nah, adik-adik yang di sini sudah siap mendengarkan kisah kelanjutannya? Adik-adikku, setelah sampailah Abu Thalib dan rombongan kafilah onta Arab di sebuah desa di antara Mekah dan negeri Syam, maka mereka memasuki pintu gerbangnya tadi. Mereka melihat di sebelah kanan mereka nih adik-adik, terdapat sebuah tempat ibadah besar, sebuah gereja yang berbunyi dengan loncengnya. Dan di sebelah kiri mereka terlihat banyak pohon-pohon kecil, dan di ujung sana ada pohon yang paling besar. Nah, adik-adikku, saat itu semua orang-orang Arab mengikat onta mereka di pohon-pohon kecil dan mereka istirahat di bawahnya. Tetapi Nabi Muhammad saat itu istirahat di bawah pohon yang paling besar. Sehingga Nabi Muhammad menjauh dari kafilah onta dan Nabi Muhammad istirahat di pohon yang paling besar tersebut. Sehingga dikatakan ketika sedang beristirahat, tiba-tiba saja nih adik-adik, datang rombongan warga dengan emosi dan muka yang marah serta membawa benda-benda tajam ingin mengusir rombongan dagang Abu Thalib. "Hei engkau, orang Arab, ada apa engkau datang kemari?" "Wahai Tuan," kata Abu Thalib, "sesungguhnya kami datang ke desa ini hanya untuk istirahat beberapa saat saja." "Wahai orang Arab, mengapa engkau mengganggu desa kami? Jangan-jangan dengan engkau akan turun malapetaka dan musibah di desa kami ini. Pergi sana engkau kalian semua." Maka Abu Thalib meyakinkan lagi bahwasanya mereka orang Arab hanya istirahat sebentar di tempat tersebut. Tetapi para warga di desa itu tidak percaya dengan alasan Abu Thalib. Karena adik-adikku, ketika rombongan sedang istirahat, tiba-tiba saja jauh di tempat kuil ibadah di sana terbukalah jendela. Kebuka jendelanya dan keluarlah seorang kakek-kakek yang rambutnya putih dan berjenggot putih sangat panjang. Kakek-kakek ini nih adik-adik melihat ke arah rombongan tempat istirahat Abu Thalib beristirahat di tempat itu. Maka mereka mengatakan, "Wahai Abu Thalib," maka mereka mengatakan, "Wahai orang Arab, mengapa engkau istirahat di tempat ini?
engkau lihat tidak di sana? Di tempat kuil suci kami, itu yang keluar dari jendela dan melihat ke arah kalian adalah pendeta tertua kami. Yang ia selama bertahun-tahun tidak pernah keluar dari tempat ibadahnya. Karena dia sedang berkholwat, menyendiri dan bertapa. Tetapi ketika di pagi ini kalian masuk ke kampung kami, aku lihat pendetaku sepertinya terganggu. Jangan-jangan engkau adalah pemberi malapetaka. Maka adik-adikku berlari ke dalam gereja. Sebelumnya, saat itu sang pendeta sedang bertapa. Tiba saja membuka kedua matanya dan diliputi dengan rasa yang dituntun oleh hatinya. Sang pendeta pun membuka jendela dan terlihat di sana, di dekat pohon yang besar, duduk seorang anak kecil dan di sampingnya banyak rombongan-rombongan onta Arab. Maka pendeta tadi pun memanggil ketiga murid kesayangannya. Wahai murid-muridku, kemari kalian semua. Baik Tuan Guru, engkau murid yang pertama, kata pendeta. Engkau aku tugaskan untuk sekarang engkau segera ke sana dan engkau pisahkan keributan antara warga dan antara tamu kita dari Arab. Dan sambutlah mereka. Sesungguhnya kami, pendeta, akan menjamu mereka di gereja kami. Maka si murid pertama tadi ini adik-adik berlari keluar tempat kuilnya tadi. Dan engkau murid kedua, sekarang cepat engkau bangunkan murid-muridku yang lain. Semuanya bangunkan dan mulai pagi ini mereka suruh masak. Karena kita bersiap-siap untuk menjamu tamu dari Arab. Sedangkan engkau murid ketiga, aku beri engkau tugas yang sangat khusus. Apa itu tugasnya? Adik-adik mau tahu? Rahasia. Kemudian, murid yang pertama pun berlari ke arah rombongan kafilah onta Arab. Wahai tuan-tuan, wahai masyarakat, sesungguhnya ini bukanlah tanda malapetaka dan musibah bagi kalian semua. Sesungguhnya ini adalah pertanda baik. Bahkan guru kami sang pendeta telah mengundang tamu-tamu Arab ini untuk hadir makan jamuan di tempat suci kami. Betul tidak ada apa-apa? Iya, tidak ada apa-apa. Dan wahai tuan-tuan Arab, silakan kalian semua masuk ke tempat kuil kami dan kalian akan dijamu oleh sang pendeta. Nah, bagaimana nih adik-adik kelanjutan jamuan pendeta yang hakikatnya adalah pendeta Bukhaira terhadap rombongan Abu Thalib? Kalau mau tahu, tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Teladan Nabi Muhammad. Soleh. Ya Rasulullah, engkau memilih mana? Apakah ingin dijadikan oleh Allah sebagai raja, malikan, nabiyan yang nabi, atau abdan rasul, atau seorang hamba yang diutus oleh Allah? Nabi SAW memilih bal abdan rasulah. Akan tapi aku memilih menjadi seorang hamba yang diutus. Sehingga gelar itu yang paling digemari Nabi, gelar penghambaan. Karena itulah kemuliaan seorang hamba, semakin dia menyadari kehambaannya di hadapan Allah, maka semakin tinggi pangkatnya. Lihat Al-Quran itu bang, ada ayat-ayat hukum halal haram, halal haram. Akan tapi di dalamnya juga ayat-ayat yang penuh dengan kisah-kisah. Selagi disebutkan Al-Quran, kisah itu harus benar. Ya adik-adikku, masih dengan Kak Fauzan tentunya di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Teladan Nabi Muhammad. Soleh.
Nah, adik-adikku, maka setelah murid pertama tadi mengajak rombongan tamu dari Arab, yaitu rombongan Abu Thalib, untuk makan di kuil sang pendeta, maka saat itu ada seorang Arab atau Abu Thalib berkata kepada Nabi Muhammad yang saat itu berusia 12 tahun. Wahai Muhammad, sebaiknya engkau tidak ikut masuk ke dalam. Sebaiknya engkau Muhammad tetap jaga di sini. Karena kami khawatir dengan warga yang penuh amarah, mereka akan mencuri onta-onta dan barang-barang kami. Maka Muhammad, tetaplah engkau di tempat ini dan jagalah onta-onta kami. Maka semua masuk ke dalam kuil sang pendeta kecuali Nabi Muhammad yang saat itu berusia 12 tahun tetap duduk di bawah pohon yang besar tersebut. Maka saat itu setelah murid kedua membangunkan semua murid sang pendeta dan memasak masakan yang sangat nikmat, masuklah rombongan tamu tadi ke dalam satu ruangan. Mereka dijamu, mereka digelarkan dengan berbagai makanan dan datanglah berbagai makanan datang ke hadapan mereka. Setelah semua makanan hadir dan ada disediakan, barulah sang pendeta keluar. Ketika pendeta tadi keluar, maka pendeta tadi pun melihat satu persatu wajah daripada tamu Arab tersebut. Satu persatu orang dilihat oleh sang pendeta. Dilihat. Sepertinya sang pendeta itu mencari sesuatu yang kurang dari tamu rombongan tadi. Setelah semua dilihat oleh sang pendeta, pendeta berkata, "Wahai orang Arab, apakah kalian sudah hadir semua?" "Iya sang pendeta, sesungguhnya kami telah hadir semua di ruangan ini. Tidak kami tinggalkan satu orang pun dan kami siap untuk memakan makanan yang kalian hidangkan. Apakah kami bisa memulainya?" "Nanti dulu," kata pendeta. Dilihat lagi wajahnya satu-satu. Kemudian pendeta berkata, "Tidak, ada satu dari rombongan kalian yang dia tidak berada di tempat ini." "Tidak, kami hadir semua." "Enggak," kata pendeta dengan yakinnya. "Ada satu anak berusia sekitar 12 tahunan, laki-laki dan dia tidak hadir di tempat ini." "Oh pendeta, itu anak bernama Muhammad. Sesungguhnya dia sengaja tidak kami ikutkan ke dalam jamuan ini karena Muhammad kami tugaskan untuk menjaga onta-onta kami karena kami takut mereka warga kampung sini akan mengambil barang dan onta-onta kami." Apa jawaban sang pendeta? "Wahai tuan-tuan yang mulia yang datang jauh dari Arab sana, sesungguhnya aku Bukhaira tidak akan menjamu makan kalian kecuali aku menjamunya karena anak yang berusia 12 tahun tadi. Maka jika tidak engkau panggil Muhammad tadi masuk ke dalam sini untuk menikmati makanan yang aku suguhkan, maka sebaiknya kalian semua pergi dan janganlah engkau mampir lagi ke tempatku ini." Maka mereka bingung. Apa yang mereka lakukan adik-adik? Kira-kira apa yang dilakukan? Mereka memanggil Nabi Muhammad kecil. Nabi Muhammad pun dipanggil dan posisi Nabi untuk menjaga onta digantikan dengan orang lain. Maka Nabi Muhammad dijemput dari tempat pepohonan yang rindang tadi. Seketika ketika Nabi Muhammad berjalan ke arah gereja, sang pendeta melihat dari arah jendela. Tidak melihat Nabi yang sedang berjalan, tapi sang pendeta melihat sesuatu yang ada di atas kepala Nabi Muhammad. Maka pendeta melihat. Ya, apa yang dilihat oleh pendeta? Mau tahu adik-adikku? Rahasia. Kemudian adik-adikku, Nabi Muhammad tadi masuk ke dalam gereja. Seketika Nabi Muhammad disambut oleh pendeta Bukhaira. Dan saat itu Nabi Muhammad dipersilakan masuk dan duduk di tempat sajian makanan. "Wahai pendeta," kata orang-orang Arab, "apakah kami sudah mulai memakan makanan kami? Silakan kalian memakan makanan kalian."
Dan khusus kepada engkau, wahai anak berusia 12 tahun, aku telah sediakan makanan khusus untuk engkau makan. Maka datanglah nampan terbuat dari perak. Dan di atas nampan tadi adik-adikku terdapat 2 piring. Yang di atasnya terdapat 2 daging yang telah matang dan dipanggang. Maka Nabi Muhammad disuguhi 2 piring tadi. Dan diletakkan di hadapan Nabi. Wahai anak kecil, siapa namamu tadi? Muhammad, kata Nabi Muhammad. Muhammad, silakan engkau memakan hidangan yang ada di hadapanmu ini. Maka seketika itu Nabi Muhammad hampir saja mengambil piring dan melihat daging yang ada di piring sebelah kiri. Maka ketika Nabi Muhammad ingin memakan daging yang di sebelah kiri, tiba-tiba Nabi Muhammad terdiam, dan tiba-tiba Nabi Muhammad ganti ke piring yang sebelah kanan dan memotong daging tadi serta memakannya. Melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kecil, maka pendeta Abu Khairah tadi menghela napas yang sangat dalam. Dan pendeta tadi pun berkata, mungkin ini adalah anak yang aku tunggu-tunggu dari dulu. Mengapa pendeta tadi berkata demikian? Mau tahu nggak adik-adik alasannya? Kalau mau tahu, rahasia. Kemudian tiba saja sang pendeta Abu Khairah tadi berkata nih adik-adik, wahai tuan-tuan, sesungguhnya aku ingin berkata, siapa ayah dari anak yang berumur 12 tahun ini? Siapa ayahnya? Maka Abu Thalib saat itu mengangkat tangannya. Aku pendeta ayahnya. Betul engkau ayahnya? Betul, akulah Abu Thalib, ayah dari Muhammad. Sang pendeta melihat Abu Thalib menatap dengan tatapan yang tajam. Kemudian sang pendeta berkata, wahai engkau orang Arab, aku yakin engkau bukan ayahnya. Tidak, kata Abu Thalib, aku ayahnya. Pendeta tadi melihat lagi dan berkata, bukan. Aku tahu sesungguhnya engkau bukan ayahnya. Dan aku sangat yakin engkau bukanlah ayahnya. Maka Abu Thalib pun mengakuinya. Betul, aku sebenarnya bukan ayahnya. Tetapi aku adalah paman kandungnya yang dari kecil mengasuhnya. Maka Abu Thalib berkata di dalam hati, mengapa ia tahu bahwasanya aku bukan ayahnya? Adik-adik mau tahu? Kalau mau tahu, tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Teladan Nabi Muhammad. Salahin. Kak Salman, udah mulai nih. Yuk. Ulama dulu menjelaskan bid'ah jelas. Misalnya, Imam Syatibi ada definisi bid'ah itu lebih dari 12 definisi. Tapi nggak ada yang definisi bunyinya yang tidak pernah dilakukan Nabi adalah bid'ah, nggak ada begitu. Karena banyak yang tidak dilakukan Nabi dilakukan oleh sahabat Nabi, banyak tidak dilakukan Nabi dilakukan oleh para tabi'in, banyak. Maka mendefinisikan bid'ah adalah yang tidak pernah dilakukan Nabi adalah bid'ah dhalalah, sah, nggak sah. Ya adik-adikku masih dengan Kak Fauzan tentunya di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Teladan Nabi Muhammad. Salahin. Adik-adikku, maka setelah saat itu Abu Thalib mengakui bahwasanya ia bukanlah ayah dari Nabi Muhammad SAW, sang pendeta pun berkata, wahai Abu Thalib, tahukah engkau mengapa aku tahu bahwasanya engkau bukan ayah dari anak ini? Sesungguhnya Abu Thalib, ketika aku sedang bertapa di dalam kuilku, hatiku mengarah dan mengatakan bahwasanya orang yang selama ini aku tunggu dan kami para pendeta tunggu telah hadir dan telah datang di kampung kami.
Maka saat itu aku pun memberanikan diri keluar dari tempat bertapaku. Dan aku membuka jendela daripada kuilku. Ketika aku membuka jendela, maka aku melihat. Dan aku kaget bahwasanya di bawah pohon yang paling besar itu adalah pohon yang disebutkan dalam kitab Taurat dan Zabur. Bahwasanya tidak ada yang bakal duduk di bawah pohon besar itu kecuali Nabi akhir zaman. Maka aku kaget ketika ada seorang anak kecil berusia sekitar 12 tahun sedang duduk di bawah situ. Maka aku yakin mungkin anak ini adalah Nabi akhir zaman. Tapi aku tambah yakin ketika ia ingin memasuki tempat ibadahku. Maka aku melihat di atas anak ini terdapat awan mendung yang selalu mengikuti anak ini kemanapun ia berada. Dan begitulah disebutkan dalam kitab suci kami. Bahwasanya Nabi akhir zaman selalu dilindungi oleh Allah dari panasnya terik matahari. Maka aku yakinkan lagi diriku ini dengan tanda yang ketiga. Maka aku sajikan kepada Nabi akhir zaman 2 piring dan 2 daging panggang. Ketahuilah Abu Thalib, daging yang sebelah kanan adalah daging yang halal bagi umat Islam, yaitu daging kambing yang dipanggang. Sedangkan daging yang sebelah kiri adalah daging babi yang sengaja kami panggang untuk Muhammad. Tetapi betapa kecewanya aku ketika Muhammad kecil, anak ini ingin memakan daging yang sebelah kiri. Maka aku mulai kecewa, tetapi tiba saja dia diam dan dia pun memakan daging yang sebelah kanan. Maka aku lega dan aku sangat yakin ada 3 tanda ciri Nabi akhir zaman di anak tersebut. Ketahuilah Abu Thalib bahwasanya Nabi akhir zaman dapat berbicara dengan hewan walaupun hewan tadi sudah disembelih dan sudah dibakar. Sesungguhnya daging babi tadi berkata, Muhammad, jangan engkau makan aku. Sesungguhnya aku haram atas badanmu yang mulia. Dan daging kambing pun berkata, wahai Muhammad, makanlah aku. Sesungguhnya aku adalah halal bagimu dan dapat menyehatkanmu. Adik-adikku, setelah itu pendeta Bukhairah berkata, dan wahai Abu Thalib, saat itu aku mulai yakin, aku mengetes siapa ayah dari anak ini. Maka engkau tiba saja mengangkat tanganmu. Tetapi aku udah yakin bahwasanya engkau berbohong kepadaku. Atau engkau menutupi identitas anak ini. Karena disebutkan dalam kitab suciku. Bahwasanya Nabi akhir zaman tidak memiliki ayah. Dan dia lahir dalam keadaan yatim. Dan aku mohon kepadamu Abu Thalib. Aku ingin melihat tanda kelima daripada tanda Nabi akhir zaman. Yaitu yang ada di antara kedua pundak anak ini. Maka izinkan aku untuk membuka baju anak ini. Maka dibukalah baju Nabi Muhammad bagian belakang. Dan terlihatlah di antara kedua pundak Nabi Muhammad. Terdapat khatamun nubuwah, cap kenabian yang tidak dimiliki oleh anak-anak lainnya. Tanda itulah adik-adikku. Yang pada episode yang lalu ada seseorang di semak-semak rumput. Melihat Nabi Muhammad berumur 6 tahun sedang berenang, membuka bajunya. Maka orang itu ketahuilah adalah orang Yahudi. Yang orang Yahudi tadi nih adik-adik, mereka melihat tanda Nabi akhir zaman, yaitu cap kenabian yang ada di punggung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah adik-adikku, kemudian saat itu singkat cerita, Abu Thalib dan Nabi Muhammad disuruh oleh pendeta Bukhairah untuk pulang ke kota Mekah dan balik ke kota Mekah untuk melakukan perjalanan yang sangat jauh. Nah adik-adikku, mengapa ya Abu Thalib akhirnya tidak jadi dagang ke negeri Syam? Nah, sebelumnya Kak Fauzan mau bertanya, apakah di antara adik-adikku ada yang ingin bertanya? Oke, silakan yang di depan itu. Kak Fauzan, pendeta Bukhairah masuk surga enggak? Ya, adik-adikku, apakah nanti akhirnya pendeta Bukhairah masuk surga? Begitulah dikatakan pendeta Bukhairah
adalah penghuni sorganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Apakah karena ia pendeta sehingga tidak masuk sorga? Keyakinan kita ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwasanya Allah berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dan tidaklah kami akan mengadab suatu kaum sampai kami mengutus seorang nabi dan rasul terhadap kaum tersebut. Ketahuilah, waktu atau zaman yang di dalamnya hidup pendeta Bukhaira disebut dalam akidah ahli sunnah wal jamaah sebagai zaman fitrah. Zaman fitrah nih adik-adik adalah zaman yang di situ tidak ada masa kenabian, yang di situ tidak ada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua orang yang lahir mulai zaman Nabi Isa diangkat ke atas langit hingga orang tadi hidup sampai 500 tahun kemudian Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul usia 40 tahun, maka semua orang yang hidup di masa itu yang tidak ada nabi di dalamnya, maka semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya adik-adikku, tak terasa sudah 1 kali 30 menit Kak Fauzan menjelaskan kepada adik-adikku tentang kisah perjalanan Rasulullah SAW. Untuk itu adik-adikku, insya Allah kita ketemu lagi pada jam dan acara yang sama. Kak Fauzan mohon undur diri dari hadapan adik-adikku semuanya. Dan tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku